kasih sudah menyempatkan waktu di sesi terakhir Kazi Bootcamp Full Stack kita ya. Hari ini agendanya kita mau ada pemaparan terkait tugas akhir dari Mas Mizan dan juga sharing-sharing untuk sesi-sesi yang sebelumnya sampai yang terakhir. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau kasih kesan dan pesan gitu ya silakan. Gitu. Mentor-mentornya juga, pematerinya juga udah pada hadir ya. Semoga yang lain juga menyusul karena ini kita pertemuan terakhir. Pengennya bisa full team ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk yang sudah hadir malam ini. Ini ada Mas Musin juga, host satunya lagi. Ya, halo Mbak Poten. Halo Mas. Akhirnya kita satu screen ya. Ya, baru kali ini ya Mbak Poten ya. Iya, di penutupan. Karena di awal Mas Musin aja. Oh, Sisa-sisanya ya. kita selang-seling. Biar teman-teman gak bosan aja. Hmm. Ya Mbak Poten. Ini mungkin teman-teman boleh untuk on cam ya. Untuk sekarang ya dari awal. Mungkin karena ini pertemuan terakhir juga ya. Nah, kalian ingin tahu juga sih teman-teman ya. Ya, Terkait kondisi bootcamp yang dipahami ya dari materi awal sampai akhir. Kira-kira ada yang tertahan di materi modul berapakah gitu ya. Ataukah ada yang memang udah bisa menguasai dari awal sampai akhir. Soalnya kan sekarang udah mau tugas akhir ya Mbak Poten ya. Ini tugas akhir ini kayak skripsi yang menentukan ini iya, ya, dapat ijazah atau enggak ya. iya. Dapat ijazah Ini atau enggak bisa kita hire mungkin Mas Musin, kasih hiring dari full hmm, stack ini, kasih bootcamp full stack ini, siapa tahu ya. Jadi teman-teman yang kebetulan memang mencari pekerjaan yang sejalan dengan bootcamp kami juga ada kesempatannya. ini. Baik, ini masih ada yang belum on cam ya. Mungkin bisa untuk on cam terlebih dahulu ya. Oh, oke, ada yang masih sedang di jalan ya. Oke, kalau yang sedang di jalan sih amanilah ya. Hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya. Ya, Oke, silakan baik. teman-teman ya on cam yang belum on cam. Nah, silakan Mbak Poten mungkin boleh diawali mungkin dengan pertanyaan dari Mbak Poten ya terkait pengalaman teman-teman nih selama ikut bootcamp ya dan kendala-kendalanya di kondisi sekarang ya. Silakan. Boleh, aku mau nanya ke Mas Nandanu deh. Mas, boleh sharing-sharing Mas dari sesi awal sampai terakhir kemarin. Gimanakah kesannya dan apa kendalanya mungkin? Silakan. Ya, ya kayak kalau dari saya sih ya cukup menarik sih ini bootcampnya ya. Dan materinya juga emang ya cukup gimana ya besar gitu ya. Dari awal banget HTML sampai ke Laravel gitu. Dan ya saya emang udah ada pengalaman sih di Laravel tapi ya melihat baca-baca codingan dari para mentor di Kazi ini ya jadi tahu juga gitu. Oh ini ada cara baru nih penulisan codingnya bisa kayak gini gitu. Oh ini bisa juga kayak gitu gitu. Banyak juga sih saya nemu cara-cara baru gitu. Jadi ya emang benar-benar ya berguna banget sih untuk saya untuk bootcamp ini gitu. Mantap ya. Makasih. Kira-kira ada kendala nggak Mas selama mengikuti sesi-sesi bootcamp Kazi ini? Untuk kendala sih enggak sih ya karena ya kalau saya dapat pertanyaan sih saya biasanya kan ya browsing dulu gitu cari-cari jawaban di internet biasanya mah dapat di Stack Overflow gitu jawabannya tuh. Jadi ya belum ada kendala yang sampai benar-benar nge-stuck sih gitu. Oh, oke. Gitu. Sip, sip. Oke, Ya. terima kasih untuk Ya. ininya ya, apa kesan-kesan dan pengalamannya dalam mengikuti sesi bootcamp kami. Terima kasih Mas Nandanu. Ya. Baik, sama-sama. Oke, mungkin boleh dari Mas Andri ya. Boleh Mas sharing-sharing Mas gimana kesannya dan apakah ada kendala dari bootcamp yang Kazi buat ini? Mungkin boleh silahkan disampaikan. Eh, Assalamualaikum. Sebelumnya Kak Waalaikumsalam. Andri, eh, sama terima kasih juga buat ke KZ, sangat membantu. Cuman kalau untuk garis besarnya sama kayak Mas Nandanu sih. Oh iya, Mm-mm. Ada beberapa misalkan yang
nggak paham paling tinggal tanya ke grup. Cuman kebanyakan ya masih belum. Nggak Masih belum apa-apa. pahamnya. Kemarin ada kendala juga sih di keluarga gitu. Oh, Gitu. gak apa-apa, nanti bisa sambil ditanyain sama nyari-nyari referensi lain mungkin ya Mas Andri ya, Iya, supaya bisa melengkapi eh, materi dan ilmu yang disampaikan di bootcamp Kazi ini. Terima iya. kasih Mas Andri. Makasih. Mungkin Mas Muhsin dan mentor yang lain ada yang mau coba tanya ke yang mana gitu. Eh, oke, baik. Mungkin saya dulu ya Mbak Poten ya. Em, ini ada Mbak Carisa ya. Halo, Mbak Carisa. Iya, Oke. maaf lagi. Iya, Ya, gimana Mbak Carisa? Suara saya terdengar jelas? terdengar jelas. Oke, boleh untuk konsep? Maaf, kayaknya bisa di ini. Soalnya saya lagi ini eh, Eh, oke, lagi ada baik. Mm, kendala. oke, baik. Mbak Carisa ya. Maaf ya. Iya, Nggak apa-apa. Baik, Mbak Carisa, kan iya, kebanyakan di sini tuh laki-laki ya. Nah, ini iya, perempuan tuh hanya disebutnya minoritas ya. Nah, di sini iya. itu ya. Mbak Poten ini satu-satunya gitu ya. Nah, ini dari Mbak Carisa sendiri, kemarin itu kira-kira ada kendala nggak? Gitu ya. Kemudian, gimana sih motivasi Mbak Carisa untuk belajar tentang IT ya? Sementara kalau di sini mayoritas tuh laki-laki. Mungkin Iya. motivasinya gimana Mbak Carisa? Boleh diceritakan? Baik. Terima kasih atas kesempatannya juga. Untuk kemarin itu terkendala karena mungkin eh Karisa itu kan memang sebelumnya itu jurusan RPL, jadi sedikit mengerti sedikit kayak HTML-nya itu dasar-dasarnya seperti apa dan CSS-nya seperti apa. Cuman di sekolah itu kan gak diajarin tentang JavaScript dan juga Laravel. Jadi di bootcamp ini juga jadi Karisa itu jadi tahu sedikit baru sedikit memahami tentang Laravel dan lain-lainnya. Soalnya pribadi Karisa itu belum bisa mengikuti lebih lanjut eh bootcamp ini tuh dikarenakan laptop Karisa itu lagi rusak, jadinya belum bisa Hmm, nyoba-nyoba lagi gitu. hmm, Iya, terkendala itu sih, Kak. oke, baik Iya, di perangkat ya Mbak Carisa ya. iya. Jadi Hmm, ini juga sambil di HP, jadi ngezoomnya itu. oke Iya, oke, baik ya. Semoga dimudahkan ya rezekinya bisa beli iya. laptop baru Mbak Terus, Carisa ya. ya, motivasi Karisa itu mengikuti ini itu kan karena Karisa itu kan bekerjanya juga di dunia IT, tetapi Karisa sendiri itu di bagian UI UX. Jadi ingin Hmm, memahami seperti apa itu full stack development itu kayak gitu. Jadi hmm, pengen belajar juga. oke, baik. Terima kasih Mbak Carisa ya Iya, untuk terima kasih. sharingnya ya. Ya, Oke, ini saya pengen satu orang lagi ya sebelum nanti yang ditunjuk sama Mas Nizam atau Mbak Poten lagi atau sama pemateri yang lain. Ini Mas Irfan ya. Nah, karena saya kenal sama beliau. Nah, Mas Irfan, mohon maaf ya, suara saya agak bindeng ya, sedang kurang sehat. Ini Mas Irfan, boleh disampaikan nih Oh, pesannya, oke, kemudian siap, Kang. pengalamannya, mangga silakan. Oh, pengalamannya ya eh, ya jadi tahulah ya, Kang. Saya juga kebetulan kerja di Kazi juga, cuman beda divisi. Eh, jadi tahu gimana caranya ini apa? Bikin dasar-dasar HTML gitu. Terus bikin kemarin tuh apa? Chart juga gimana
bikin chat juga, jadi tahu gitu gimana cara-caranya. Ya gitu aja sih. Oke, baik Mas Irfan. Ini yang membuat Mas Irfan semangat ya untuk eh, mau pindah divisi gitu ya. Nah, ini Ya, apa semangat yang membuat betul. Mas Irfan ingin berpindah ini karena apa Mas Irfan? Boleh Eh, disampaikan? Keluar dari zona nyaman, Mas. Kang, Wah, Masya Allah ya. terlalu nyaman nih kerja di sini tuh. Mantap, Mas Wah, Ivan. Masya Allah. Semoga dapat kerjaan yang terbaik ya Mas Irfan ya. Ya, siap. Oke, Amin. baik. Nah, saya persilakan mungkin ke Mas Mizan, Mbak Poten, ke Mas Randy, atau Mas Saska silakan. Silakan Mas Mizan, mungkin ada yang mau ditanyakan ke pesertanya. Apa ya? Jadi karena belajar gitu ya. Saya suka tadi tuh yang dari Mas Danu ya. Dia ada cara-cara lain gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, itu sampai sekarang bahkan bagi senior developer juga selalu menemukan hal yang baru dan biasanya senang ya kalau menemukan metode yang lebih singkat, lebih cepat atau lebih ringkas itu biasanya jadi kayak nemu hal baru nih kayak gitu. Jadi ya harapannya gitu ya. Jadi mungkin yang sudah pernah belajar dapat hal baru, yang belum pernah belajar sama sekali ya menjadi tahu gitu ya. Oke, paling untuk siapa ya? Em, Raihan ada nggak Raihan? Ada, Mas. Ada Raihan ya. Kalau gimana Raihan? Kalau nggak salah Raihan ikut terus ya, lumayan rajin kalau nggak salah dan aktif juga. Oke, ini em, ya ada teman juga yang kenal dengan Raihan ya. Pak Harpin ya, mahasiswanya Pak Harpin ya. Iya, Mas, betul. Oke, saya mau nanya nih terkait kan kita dari Sumatera ya kalau nggak salah dari Riau ya. Kita nggak tahu ya gimana perkembangan IT di sana karena kita di Pulau Jawa ya lumayan hidup lah ya kalau lingkungan IT-nya. Mungkin bisa sharing lebih ke situ barangkali Raihan di sana seperti apa, kemudian apa yang Raihan dapatkan juga sih ya selama bootcamp ini barangkali. Silakan Raihan. Selama bootcamp, saya juga ya pertama kalinya lah menginjakkan kaki di Laravel ini ya, Mas ya. Karena saya sebelumnya nggak pernah ngulik Laravel sama sekali. Framework PHP yang saya ngulik cuma code igniter saja. Jadi ya ada kendala sedikit juga lah saat pertama belajar Laravel ini ya. Karena fiturnya tuh lumayan banyak daripada code igniter. Kalau code igniter kan fiturnya sedikit karena dia lebih mementingkan kecepatan code igniter. Kalau Laravel ini agak lumayan banyak fiturnya, kompleks gitu. Eh, Kalau di tempat Ren di Pekanbaru itu IT-nya bagus juga perkembangannya. Cuma ya masih kalah lah sama kota-kota maju lain lah kayak Medan sama Jakarta sama Bandung itu, Mas. Oke, iya, oke, oke, lumayan ini ya kalau di sana berarti ya lumayan merata lah ya perkembangan IT jadi. Ya memang Laravel itu dulu do you love beautiful code gitu ya. Kami juga katanya gitu. Jadi memang bukan hanya terkait kecepatan tapi juga bagaimana kodenya itu menjadi cantik gitu, menjadi rapi, kemudian fiturnya banyak. Nah, mungkin ada tips dan trik juga bagaimana fitur-fitur yang banyak ini itu menjadi ringan ya. Sebenarnya ada ya salah satunya jangan menginstal package ataupun library yang tidak kita butuhkan ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau em, CI biasanya lebih agak natif gitu sintaksnya. Nah, sementara Laravel ini teman-teman banyak istilahnya banyak hal-hal instan ya yang bisa dikerjakan dan mungkin sekitar 80% apa yang ada di modul dan disampaikan itu bakal benar-benar kepakai dan mengcover gitu nanti kalau teman-teman kerja di dunia profesional ya. Karena dia nggak yang kita ajarkan itu nggak cenderung ke front end, nggak cenderung ke back end juga. Jadi full stack kan ya jadinya insya Allah mengcover mungkin sekitar 80% yang nantinya kalau teman-teman akan terjun di dunia profesional ya.
Kalau dari saya cukup, Kang Musin dan Mbak Potet, mungkin dari mentor-mentor yang lain ya. Makasih Mas Mizan dan Mas Raihan untuk sharingnya. Mungkin Mas Randy ada yang mau coba ditanyain ke peserta lainnya mungkin terkait pengalaman dan kesannya dari bootcamp ini. Silakan Mas Randy. Saya mungkin kesannya ini ke siapa bebas, Pak. Bebas, coba tanya aja yang suka diem nih, coba tanya. Biar Nggak hafal, setidaknya kita dengar suaranya. siapa ya yang suka diem? Saya nggak hafal. Mungkin yang dari bawah aja itu mungkin Akram ya. Udah pernah ditanya belum? Belum nih, jarang nih Mas Akram. Silahkan ditanya Mas Randy. Mungkin mau nanya ya ke Akram. Ada nggak Mas sekarang? Takutnya nggak Halo, nyala. halo Mas Akram, standby Oh, kah? lagi di jalan. Lagi di Oke. jalan. Boleh Mungkin tuh yang ke yang lain. Mas Kori kalau deh, di coba. ya boleh yang Mas Kori. Mungkin saya mau nanya dikit ya. Ya kan kalau misalnya di program lain ya, udah pernah nyoba apa Mas biasanya selain Laravel? Di jalan juga kan? Halo Mas Kori, lagi standby kah? Kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas Kori. Tidak ada jawaban Mas Randy. Kita move Mungkin ke orang lain mungkin. mungkin ke global aja kali ya Mbak. Atau siapa Mbak? Pilih aja lah Mbak. Mas Urai dong, Mas Urai. Boleh sharing-sharing Mas Urai. Ayo jangan pada malu-malu dong. Kita udah di hari sesi terakhir nih. Mau kenalan gitu. Siapapun. Ayo, ayo. Apakah sedang ada di jalan juga? Ya deh, Ya Mas Pak. Eko. Ya, yang kelihatan wajahnya yang open Iya, itu pasti Mas jawab Eko deh. tuh Mas Eko saya ya. kenapa? Apakah Mas Eko kedinginan? Iya, Mbak. Saya lagi demam sih sebenarnya. Oh, lagi demam. Semoga lekas sembuh Ya, Mas Eko. sebenarnya nemuin. Silakan untuk sharing pengalamannya Mas Eko. Boleh. Pengalaman bootcamp ini ya, Pak. Camp ini seru sih. Sebenarnya untuk Laravel itu sendiri bukan hal baru ya buat saya. Soalnya dulu waktu kuliah saya juga pernah belajar sedikit lah tentang Laravel. Tapi kebanyakan kalau di kuliah itu teori ya, kebanyakan teori. Dan sama dosen itu langsung dikasih tugas kayak tolong buat project pakai Laravel. Ya saya sebagai mahasiswa pada umumnya ya pasti yang penting beres aja gitu. Gak pentingin alurnya gimana, fundamentalnya gimana. Nah, lewat bootcamp ini mungkin saya jadi ngerti gitu. Oh, dulu program yang saya buat itu, oh fundamentalnya gini, alurnya seperti ini. Oh, baru ngerti gitu sekarang. Seperti itu mungkin. Oke, kira-kira ada kendala nggak Mas Eko dalam mencoba gitu ya dari materi-materi yang udah disampaikan? Untuk kendala sih ada ya pasti. Tapi alhamdulillah selalu ada solusi ya di internet. Jadi kalau program yang kemarin ya modul-modul kalau gak error itu kayak gak afdol gitu Pak. Kayak Ya, ya kurang kurang ngerti kalau gak error gitu. hmm, Ya, seperti itu sih. oke. Ada minta tolong AI juga nggak nih? Iya, ChatGPT pasti. kayak gitu. Ada. Oke, oke. Makasih Mas Eko. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya. Makasih ya Amin. udah selalu semangat ikut sesi-sesinya. Ya. Oke. Balik ke Mas Mizan deh. Mas Mizan mau nanya apa lagi?
mentor yang lain gimana? Mas Taska, Oke, Mas Taska, Mas Oki. Oki. Mas Oki lagi dalam perjalanan ya dari Surabaya ke Bandung ya. Iya, ada Jadi Mas, lagi sibuk project ya Mas Oki ya. Semangat, jangan sakit Mas Oki. aduh, semangatin gimana Tas? Karena teman-teman dikasih udah pada batuk pilek ya. Teman-teman juga Oh, jaga kesehatan. hilang Mas Okinya tuh. Oh, Mas Oki hilang. Mas Taska ada yang mau ditanyain ke teman-teman yang lain kah, Mas Taska? Ini sebagai pemateri yang banyak sesinya ya. Dites gitu, teman-temannya tanyain materi yang Mas Taska udah sampaikan. Kasih kuis. Udahlah, kalau gitu langsung ke ini aja dulu kali ya. Ke Oh, boleh, silakan. tes Silakan Mas akhir. Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya ya. Udah lama ya nggak bareng saya ininya. Sorry. Jadi nanti teman-teman ini sifatnya sunnah ya, tapi lebih baik dikerjakan. Dan kami berikan waktu selama 3 minggu barangkali nanti sorry di tanggal 27 Agustus sorry ya tanggal 24 Agustus itu waktu terakhir mengumpulkan. Nah nanti kumpulkan ada 2 cara ya. Pertama nanti di email, dikirim ke email, file projectnya di-zipkan atau dikirim ke email, reponya saja, repo publiknya saja gitu ya. Oke, baik. Ini tugas akhirnya ada di modul 13. Nah, ini mencakup keseluruhan ya. Keseluruhan yang sudah kita pelajari. Oke, yang pertama teman-teman akan mengulang lagi napak tilas gitu bagaimana instalasi project. Ini udah ada nih filenya, sama aja sih sebenarnya kan gitu ya. Cuma bedanya yang create project itu enggak lagi. Nah, teman-teman diberikan langkah-langkah yang sangat jelas. Yang pertama di sini ya. Ini ada GitLab public punya saya pribadi sih. Dan ini tidak di-push secara bagus karena ini udah versi rilis sebenarnya. Jadi jangan lihat komitnya, kurang bagus komitnya ya. Nah, teman-teman tinggal nanti caranya gampang ya. Tinggal code-nya aja ini. Ya udah ini di-clone atau download zip nih. Jadi di sini ada code, tinggal download zip udah. Kalau bingung ya. Kalau bingung nggak pernah pakai Git karena kita nggak ada waktu untuk bahas Git kemarin. Itu bisa beberapa pertemuan sendiri tuh bahas Git. Lalu teman-teman bisa lihat videonya Pak Sandika Galih ya kalau mau belajar Git itu lumayan jelas sih penjelasannya. Nanti tinggal dizipkan saja kalau bingung. Ini ukurannya kecil 28,7 MB aja. Atau kalau misalkan sudah familiar dengan Git ya tinggal di clone atau di ini aja sih. Apa ya namanya? Aduh, saya lupa ya, bukan clone ya, tapi apa sih namanya Tas, Ren? Kalau kita ngambil punya orang tuh soal jadi punya kita, Fork. apa namanya? Default. Oh, Fork. forking ya, forking. Oke. Nah, nanti selanjutnya kalau sudah berhasil download, di unzip, simpan ke tempat yang teman-teman mau simpan, boleh di rename dulu dan lain-lain. Nah, dari tempat situ nanti buka terminal, bisa command prompt, bisa PowerShell, atau kalau dari MacBook ya pakai terminalnya MacBook, kalau dari Linux pakai terminal biasa lah Linux ya. Kemudian jalankan Composer install. Kenapa harus jalankan Composer install dulu? Karena ada paket-paket nih yang dibutuhkan ya. Misalkan Gazelle gitu dan lain-lain. Juga ada autoload-nya nanti ada package lah yang intinya kita butuhin ya. Laravel UI, Santum sih nggak perlu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah diinstal aja lah ya. Langsung aja Composer install nanti. Kemudian setelah itu salin .nv.example. Jadi kan nanti .nv ini kan nggak saya push ya karena nggak boleh ya di ignore. Nanti .nv-nya dari sini aja nih. Ini yang diubah, diedit-edit. Teman-teman perhatikan ini aja. App name misalkan ganti sesuai dengan yang teman-teman mau. Kemudian ini localhost sih memang localhost nggak perlu diganti yang bagian ini ya. Nah,
key kan masih kosong ya, nanti ada bagian khusus untuk generate key gitu. Contoh key ya ini ya, key. Key ini banyak fungsinya, misalkan untuk encrypt decrypt gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ini untuk debug bar kemarin itu bisa true false. Selanjutnya ini biarin aja log ini. Kita nggak belajar log kemarin. Nah, yang bagian DB ini database ini yang harus benar-benar teman-teman sesuaikan dengan setup lokalnya teman-teman. Misalkan nama database-nya bukan Laravel ya, library ya, tinggal diganti aja nanti. Tapi pastikan .nv.example ini di copy terus di rename jadi .nv aja ya nanti ya. Oke. Kemudian Redis dan sampai ke bawahnya nggak usah, biarin aja. Ini value awal dari waktu kita install Laravel ya. Jadi yang harus teman-teman setup itu sampai line 25 aja nanti. Sorry ya, sampai 18 aja. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi download, unzip, kemudian rename, terserah mau rename-nya jadi nama apa, nama projectnya. Kemudian buka terminal, Composer install nanti dari situ, dari directory projectnya ya, jangan dari depan gitu. Masuk dulu ke projectnya nanti. Kemudian salin.nv.example, kemudian rename jadi .nv aja nanti ya, untuk atur konfigurasi. Oh iya, sama disk nanti lokal aja ya, untuk local storage aja, karena kan kita nggak belajar S3, nggak belajar object storage dan lain-lain kemarin. Kemudian nanti generate key, key-nya untuk ini tadi udah saya jelasin ya, untuk ngebuat app key, karena kan ada sistem enkripsi ini ya, asinkron ya, ada public dan private key, untuk encrypt decrypt lah salah satunya. Selanjutnya kan udah ada skema ya. Nah, teman-teman kalau mau tahu skema database-nya yang versi final dari saya dan teman-teman, itu masuk ke folder database dari root project-nya, kemudian ke migration. Nah, di sini ada ini bawaan Laravel ya, yang password reset dan lain-lain. Yang pertama itu ada users. Ini udah sepaket dengan out. Kemudian ada members ya. Members ini yang orang yang nanti terdaftar dan bisa ini ya, bisa pinjam buku. Kemudian ada publishers. Kemudian ada kategoris, kemudian ada books. Nah, tadi kemarin tuh yang nanya siapa ya? Lebih baik buat migrasi ketika ada kolom baru atau skema yang lama yang diupdate. Nah, kalau udah selesai boleh aja skema yang